Oke, halo selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live stream Mentormind ID. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang platform AI, yaitu ChatGPT, kemudian yang baru juga, yang baru saya sendiri pakai dan ketahui ada namanya platform AI baru namanya Gemini. Gemini ini dikembangkan oleh Google, sementara kalau ChatGPT saya nggak tahu karena dulu juga muncul ya taunya, dari teman gitu jadi, eee, tidak terlalu tahu. Tapi kalau yang Gemini ini kemarin juga sempet diluncurkan itu di Jakarta gitu, dipublikasikan bahwa ada, eee eee, platform AI Gemini gitu. Oke, sebentar ya teman-teman, ini kenapa muncul suaranya? Oke. Oke. So, mungkin dari teman-teman ada yang, tim, ChatGPT apa Gemini nih udah sering gunakan atau belum? Kalau sudah sering gunakan mungkin teman-teman nanti bisa kasih komen di kolom komentar gitu ya, seperti apa ChatGPT, versus Gemini. Kalau misalnya juga sudah pernah menggunakan Gemini. Nah, lebih senang yang mana? Kali ini saya ingin berbagi tentang, pengalaman saya review ini, tentang kedua, platform AI ini. Yang pertama adalah oh ya, dulu saya pertama kali itu mulai dengan ChatGPT. Jadi sudah beberapa bulan memakai ChatGPT cukup lama, banyak sekali membantu untuk masalah pekerjaan, kemudian juga untuk ngebantu pada waktu mau, ngonten juga di YouTube gitu. Jadi bisa search di ChatGPT, untuk ide-ide gitu ya. Jadi sangat-sangat membantu sebenarnya. Nah, setelah beberapa bulan tetapi kemudian begitu mengenal Gemini, itu saya merasa ternyata lebih cocok dengan Gemini nih. Nah, kenapa? Kira-kira Gemini, menjadi lebih nyaman hingga saya yang tadinya sudah ChatGPT 4.0 gitu ya, yang udah berbayar, itu pindah ke Gemini. Ada beberapa hal teman-teman yang, saya ingin, sampaikan gitu. Jadi ini juga boleh mungkin nanti saya akan coba juga di sini untuk mendemokan, tentang, Gemini versus, ChatGPT. Coba ya kita bagikan layar, ini bisa apa enggak nih window. Oke. Nah, bisa kayaknya nih. Oke, share. Oke, teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi ini, Gemini, kemudian saya coba inikan lagi, kalau oh ya betul, ini Gemini, kemudian ada lagi oh maaf kalau agak berisik ya teman-teman karena lagi hujan di sini. Yang online apakah bisa dikasih tahu ini, suaranya terdengar apa enggak? Terdengar jelas apa tidak ya? Nah, kalau ini, dari tampilan ChatGPT. Dari kedua, platform AI yang, ditampilkan ini ya, ChatGPT dan tadi Gemini, tampilannya teman-teman bisa lihat bahwa kalau saya sendiri merasa, si Gemini itu tampilannya lebih, nyaman gitu untuk dilihat ya. Jadi kayak lebih friendly kalau saya melihatnya. Kemudian dia ada personalisasi. Kalau kita lihat di sini, kalau ChatGPT dia polos aja gitu kalau yang pertama. Sementara karena, Gemini adalah buatan dari Google, jadi dia sudah terpersonalisasi, ketika kita membukanya dari akun Google kita. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya share. Nah, ini tampilan dari Gemini gitu. Jadi dia sudah personalisasi. Ini kalau misalnya saya buka dari, akun, pribadi, maka ini akan langsung muncul namanya. Halo misalnya, "Halo Febri, ada yang bisa saya bantu?" Gitu ya. Kemudian dia juga karena sudah mempelajari tentang,
kita dan mungkin apa yang kita kerjakan di Google, jadi dia memberikan di sini bidang karirnya apa ya, di sini nih tampilan semacam bantuannya untuk bidang-bidang yang akan kita lakukan itu sudah lebih terpersonalisasi gitu. Jadi kita lihat di sini, ini hal-hal yang biasanya sering saya cek gitu di Google maupun di Gemini. Jadi dia langsung muncul nih teman-teman, karir, perbaikan resume, perbandingan dan perbedaan, kemudian tips perjalanan gitu. Nah, jadi itu hal yang pertama. Menurut saya yang unik adalah tampilannya lebih nyaman dilihat dan juga dia lebih personalisasi. Kemudian kenapa personalisasi ini menjadi penting? Karena ketika kita sudah bekerja di Google, maka ini menjadi lebih cepat saat kita ingin menggunakan menggunakan AI Gemini ini. Karena kita, oke, saya akan tunjukkan bahwa kita bisa melihat di sini, di sini ya teman-teman, kalau misalnya kita lagi di aplikasi Google, nah di sini kita muncul, nah ini Gemini sudah ada di sini gitu. Jadi ketika kita nanti mau masuk dari akun Google kita, tinggal klik di sini, sangat mudah, sangat cepat gitu. Itu yang menyenangkan yang pertama. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini teman-teman, oke ya, ini bisa muncul nggak ya? Di sebelah kanan bawah di sini, bentar ya, ini nggak muncul ya. Jadi di sebelah kanan bawah ada, di sini ada bisa upload gambar dan juga bisa menggunakan mikrofon teman-teman. Jadi kita bisa memasukkan perintah bukan hanya dari teks, tapi juga bisa dengan gambar ataupun dengan suara. Ini adalah sesuatu yang berbeda daripada ChatGPT. Sebentar, kalau ChatGPT mungkin saya bisa stop sharing dulu yang ini, kemudian kita kembali ke ChatGPT. Nah, kalau ChatGPT tampilannya seperti ini nih teman-teman. ChatGPT share. Nah, dia tidak ada, dia hanya suara di sini. Ini ketutupan screen saya nih, tapi di sini dia hanya bisa teks saja. Sementara kalau kita memakai Gemini, dia bisa untuk kita berikan perintah dengan suara dan juga dengan image gitu. Jadi itu yang sangat menarik dan nyaman untuk digunakan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan di HP, itu jadi lebih memakai. Di sini nih ada kita bisa upload suara kita, memberikan perintah kepada Gemini untuk melakukan pekerjaan gitu. Jadi kalaupun kita pakai dari HP, ini sangat convenient sekali gitu. Kalau dengan aplikasi dengan HP kita pakai bahwa di situ ada suaranya ya. Oke, kita coba nih Gemini. Saya nggak tahu nih di sini bisa kelihatan nggak ya? Oke. Nah, jadi ketika kita masukkan itu ya ini bisa dia langsung mengetik apa yang kita mintakan gitu. Ini sangat-sangat nyaman teman-teman. Oke, dan ini belum ada dimiliki oleh ChatGPT. Jadi rasanya ChatGPT perlu mengupgrade nih gitu. Nah, dan juga dia bisa mengupload gambar. Jadi kalau misalnya kita upload gambar, kemudian kita minta lakukan pekerjaan berdasarkan gambar tersebut, si Gemini ini bisa. Jadi itu nilai lebih dari Gemini versus ChatGPT. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya di sini adalah lebih nyaman ya teman-teman. Lebih kalau kita melihat hasil dari Gemini itu dia lebih kreatif
dia kasual, tidak terlalu kaku dibanding dengan ChatGPT. Jadi hasilnya itu saya merasa sangat-sangat nyaman dengan hasilnya karena mungkin karena dia sudah punya banyak data tentang ya tentang kita dari Google gitu ya, tentang apa yang kita pelajari dan juga seluruh data di dalam Google itu dia punya. Jadi lebih bahasa dia tuh juga lebih lebih terpersonalisasi, kemudian dia ingat apa-apa yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian, nah untuk kita oh ya selain itu kalau kita upgrade ke yang Pro, bagaimana nih perbandingannya? Kalau ChatGPT Pro ini dengan Gemini Advance ya, Gemini Advance ini sama-sama kita harus membayar sekitar 300.000 lebih setiap bulan, yaitu $20 Amerika. Jadi $20 itu sama dengan sekitar 300 ya mungkin sekarang antara 300 sampai 320.000 rupiah per bulan. Cukup mahal teman-teman. Satu bulannya bisa hampir 4 juta ya. Gitu. Jadi mahal. Nah, ketika kita sudah advance itu nanti kita bisa mengupload file ataupun dokumen. Kalau di Gemini ini nanti dia bisa memberikan juga kita akses kepada Google Drive kita. Jadi sangat membantu. Saya coba di sini kita bisa saya coba akan perlihatkan dari yang Gemini Advance-nya. Dari Gemini Advance, oke. Nah ini saya ada di Gemini Advance, teman-teman. Nah, kalau ini adalah contoh perintah yang saya berikan kepada Gemini dan bagaimana dia punya hasil yang menurut saya oke gitu. Dibanding dengan kalau kita pakai ChatGPT. Ini dari Gemini Advance nih. Ini bahasa dia lebih kasual gitu ya, lebih oke. Nih akan saya bandingkan dengan ChatGPT. Ini yang Advance. Ini nggak kelihatan di sini, tapi kalau sebenarnya dia bisa mengupload files dan juga dia bisa mengupload sesuatu yang berasal dari Google Drive. Oke, saya stop sharing di sini. Saya akan perlihatkan nih, teman-teman coba lihat ya bahwa saya mencoba meminta Gemini membuat tebak-tebakan lucu gitu. Yang dapat saya berikan gitu ya kepada penonton Mentormind ID tentang ChatGPT versus Gemini. Ini adalah hasil dari Gemini. Tebak-tebakannya dikasihnya ya lumayan oke ya, meskipun nggak begitu lucu-lucu banget, tapi ini lebih baik daripada ChatGPT karena ketika saya coba ke ChatGPT hasilnya seperti ini nih teman-teman. Saya coba share yang dari GPT ya. Saya coba lihat. Oke, kemudian Windows. Nah, ini sudah muncul. Saya memberikan prompt yang persis sama yang tadi oleh Gemini dan kemudian saya coba menggunakan ini kepada ChatGPT. Dan ChatGPT membuat tebak-tebakan yang lebih aneh lagi gitu. Jadi itu kenapa kalau saya sendiri merasa si Gemini lebih oke dia dalam memberikan jawaban gitu. Ini jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Kemudian teman-teman yang dari ini tadi ada kelebihan-kelebihan. Kemudian kita bisa di sini mungkin teman-teman yang
online kalau misalnya mau memberikan ini ya, boleh memberikan kayak pertanyaan yang bisa kita berikan kepada ChatGPT atau Gemini. Silakan mengetik kalau misalnya ada perintah yang ingin diberikan kepada ChatGPT maupun Gemini, kita bisa cobakan langsung gitu. Kita bisa berikan tugas kepada mereka. Jika teman-teman ada perintah yang ingin diberikan, silakan untuk ini. Oke, buat 3 pantun lucu. Mana yang paling lucu ya? Oke, kita coba dari ChatGPT. Buat 3 pantun lucu. Saya akan lakukan di sini. Semoga dia membuat, oke. Tolong buatkan 3 pantun lucu lucu terkait dengan apa ya? Dengan apa ya teman-teman? Dengan hari kemerdekaan aja ya. Ini kan udah di Agustus nih, hari kemerdekaan gitu ya. Kita coba 3 pantun lucu terkait dengan hari kemerdekaan. Kita minta dari ChatGPT. Pergi ke pasar beli terasi, tak lupa juga beli ikan. Merdeka itu bukan basa-basi, tapi semangat dan tindakan. Oh good ya, bagus bagus. Burung merpati terbang ke langit, hinggap sebentar di atas dahan. Kibarkan bendera, mari bangkit. Merdeka bukan sekadar slogan. Bagus juga. Jalan-jalan ke hutan bakau, pulangnya beli tahu isi. Merdeka itu rasanya wow. Semangatnya terasa sampai di hati. Ye, oke. Ini good job nih ChatGPT. Kita coba lagi untuk ke si Gemini sekarang. Stop sharing. Saya stop yang ini, saya pindah ke Gemini. Oke, pindah layar dulu teman-teman. Oke. Oops. Oke, sekarang kita sudah di Gemini. Kita berikan pertanyaan yang sama. Oke. Jalan-jalan ke Monas Tinggi. Jangan lupa beli es cendol. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga makin jaya dan berkah melimpah ruah. Agak-agak kurang ini ya. Nggak terlalu matching. Naik delman keliling kota sambil makan kerupuk udang. Merdeka, merdeka, merdeka. Semangat juang, jangan sampai pudar. Wah, ini agak kurang ini nih ritme itunya. Burung perkutut hinggap di dahan. Kicauannya merdu merayakan. 17 Agustus kita rayakan dengan hati gembira dan penuh kebersamaan. Yang ketiga oke juga lumayan. Ini contoh dari tugas yang kalau kita berikan kepada ChatGPT dan Gemini ya, teman-teman mungkin punya preferensi ini hanya salah satu contoh. Tapi kalau kita berikan contoh untuk misalnya membuat surat, itu bisa jadi yang kadang-kadang kalau saya agak lebih suka dengan ChatGPT, Gemini karena agak lebih casual bahasanya. Tapi sebenarnya ChatGPT pun bisa gitu. Kalau kita minta setelah dia membuat draft pertama, lalu kita ganti prompt-nya dengan buat dengan bahasa yang lebih kita bisa minta agar dibuat dengan bahasa yang lebih kasual gitu. Nanti dia akan bikin yang kasual. Nah, kemudian kita coba untuk ini ya teman-teman, saya ingin mencoba di sini kita akan tanyakan justru kepada Gemini
Dan ChatGPT menurut mereka kenapa mereka lebih baik dibanding kompetitornya. Jadi saya akan mencoba memberikan pertanyaan kepada Gemini tentang ini. Berikan alasan, berikan 5 lah ya. 5 alasan kenapa Gemini lebih baik dari ChatGPT. Oke. Nah, yang pertama adalah dari Gemini sendiri mengakui bahwa mereka, ini sudah saya sampaikan tadi, mereka tidak hanya memahami teks tapi juga gambar, suara, dan video. Jadinya ya lebih banyak bisa digunakan oleh kita, mau pakai gambar, suara, atau video, itu semua bisa. Pakai teks juga bisa. Kemudian dia terintegrasi dengan ekosistem Google. Jadi karena Google ini sudah ada dengan yang lainnya ya, Google Search, Lens, katanya Workspace, jadinya dia lebih luas informasinya dan juga hasilnya lebih relevan dan dengan konteks pengguna. Ini yang saya rasakan gitu teman-teman, ketika tadinya dengan ChatGPT kayak dia kurang mengerti saya, tapi Gemini saya merasa lebih mengerti saya gitu ya, karena sudah banyak pekerjaan saya yang ada di Google gitu. Jadi dia bisa mengakses informasi itu jadi lebih luas. Kemudian dia katanya, ini menurut pengakuannya, memiliki kemampuan lebih kritis, pemecahan masalah lebih baik daripada ChatGPT. Karena memberikan rekomendasi yang lebih berwawasan. Oke, kalau dia seperti itu. Kemudian dia bilang kemampuan codingnya lebih baik katanya. Ya saya karena nggak paham coding jadi nggak bisa berkomentar tentang ini, tapi mungkin teman-teman yang punya pemahaman tentang coding bisa nanti mencoba coding si ChatGPT versus Gemini. Kemudian ini yang menarik, potensi pengembangan lebih besar karena dia ada di dalam ekosistem Google gitu ya. Jadi Gemini ini punya potensi pengembangan lebih besar daripada ChatGPT. Itu saya kira modal yang sangat bagus dalam Gemini, dan kenapa dia menjadi lebih nyaman. Saya sendiri sudah berpindah ke Gemini mungkin dari Juli, ya 1 bulan setengah terakhir ya teman-teman, saya sudah pindah ke Gemini untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan yang terkait YouTube ini, banyak sekali menggunakan bantuan dari Gemini untuk mempercepat proses. Oke, sekarang kita akan berikan tugas yang sama kepada pertanyaan yang sama dari ChatGPT ini. Kita coba ChatGPT-nya kita tanya ya teman-teman. Oke, sebentar. Sharing, saya akan bagikan pertanyaan untuk ChatGPT. Si ChatGPT ini kira-kira bisa menjual dirinya seperti apa? Oke. Nah, berikan alasan kenapa ChatGPT lebih baik dari Gemini. Jawabannya yang pertama, menurut dia ChatGPT mempunyai kemampuan lebih baik dalam memahami konteks, memberikan jawaban yang relevan, bahkan dalam percakapan panjang atau kompleks. Menurut pengalaman saya, ini 11-12 lah, nggak terlalu ngaruh ChatGPT maupun Gemini, tapi
Gemini menurut saya mempunyai kemampuan untuk lebih personal gitu. Jadi dia kayak lebih memahami kita. Kemudian basis pengetahuan yang luas. Uh, Dia hanya jadi di sini ChatGPT hanya menjelaskan bahwa dia dilatih dengan data yang luas dan beragam. Tidak meyakinkan ya sebenarnya teman-teman, karena ya tentunya Gemini juga dengan hal yang sama gitu, dilatih dengan data yang luas dan beragam, karena Google sudah tentu banyak sekali informasi di dalam Google gitu. Kemudian multibahasa ini sama, malah saya merasa lebih mudah dimengerti ketika menggunakan pertanyaan bahasa Indonesia, itu lebih mudah dimengertinya sebenarnya sama Gemini gitu. Kemudian kemampuan penyesuaian bahasa, iya betul dia sudah bisa, tetapi kadang kalau saya sendiri merasanya gaya bahasa dari Gemini lebih oke menurut saya, lebih oke. Meskipun pada bagian pantun tadi ternyata ChatGPT lebih jago nih buat pantun. Kemudian pengalaman pengguna yang lebih halus. ChatGPT sering diupdate katanya, ditingkatkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Ini ya mungkin bisa kita lihat sendiri sebenarnya. Kalau saya sendiri, saya lebih prefer ke Gemini untuk pengalaman penggunanya. Tapi teman-teman mungkin juga punya preferensi yang berbeda. Mungkin teman-teman merasa ChatGPT misalnya lebih enak nih dipakai gitu. Itu ya punya beda-beda gitu ya kita. Nggak apa-apa. Tapi kalau dari saya emang lebih ininya di Gemini di Gemini rasanya lebih cocok. Oke, saya lihat komen Gemini AI Vision-nya nilai tambah. AI Vision itu apa ya maksudnya? Gemini AI Vision-nya nilai tambah nih komennya. Apakah Gemini bisa create AI image seperti ChatGPT? Meng-create itu mungkin kita kalau bisa kita coba promptnya create image ya, kayaknya di advance. Oke, kita coba ya. Kalau di advance ini dia, kalau di advance tampilannya seperti ini, ada oke, kita coba aja create image ya. Saya contoh, saya berikan prompt ya di sini. Tolong nggak apa-apa kan pakai tolong buatkan gambar create image, gambar kucing sedang kelaparan gitu ya. Kita coba ya, ini soalnya kucing saya lagi protes nih, lagi ngeong-ngeong. Oke. Wah, ternyata nggak bisa ya katanya. Tuh, meningkatkan kemampuan Gemini untuk menghasilkan gambar. Oke, kita coba kalau ini diberikan ke ChatGPT. Oke, kita coba pindah ke ChatGPT ya. Bisa dipindah nggak sih langsung? Ya Allah, bisa langsung. Oke, ternyata bisa langsung teman-teman. Ups. Oke, kita coba. Oh, ini ternyata nggak bisa create gambar juga. Gimana sih bikin prompt yang ada bikin gambar? Oh, mungkin di ChatGPT 4.0 kali ya yang bisa. Kalau ChatGPT standar nggak bisa juga nih dia bikinin gambar. Mungkin bisanya di yang Pro kali ya. Saya sudah coba Gemini bisa mengenali objek, betul, itu dia. Jadi karena dia ada Google Lens, jadi terkoneksi dengan Google Lens, jadi dia bisa mengenali objek, dan juga kita bisa upload objek di Gemini gitu, upload objek di situ. Jadi add files, kemudian nanti kita bisa upload image. Jadi di sini ketutupan gambar saya, tapi sebenarnya ada bisa tuh.
Nah, jadi memang Gemini ini ya sangat sangat nyaman gitu kalau saya meng-compare pengalaman saya selama mungkin 6 bulanan menggunakan ChatGPT dengan hanya 1 bulanan menggunakan Gemini, saya sekarang memang udah ngefans banget sama Gemini gitu. Tapi teman-teman ternyata masing-masing Gemini maupun ChatGPT ini ada kekurangannya. Teman-teman bisa nggak memberikan kekurangan dari mereka ini selain ternyata tadi belum siap untuk memberikan gambar ya, ternyata tidak bisa create AI image, belum bisa gitu. Ada kekurangan kalau menurut pengalaman saya, 6 bulanan saya memakai ChatGPT bahkan pakai yang Pro, kurangnya adalah karena sering sekali meskipun sudah bayar mahal ya dan saya kecewa sekali, sering sekali dia tuh error. Ketika kita sudah banyak menggunakan ChatGPT, nah itu dia error dan dia pokoknya bilang ini error kemudian untuk regenerate response gitulah. Jadinya saya nggak bisa menggunakannya sama sekali. Mau di refresh tidak bisa. Jadi benar-benar stuck dan itu sering sekali. Saya nggak ngerti apa yang terjadi, apakah itu katanya dia ada kuota, jadi sudah mencapai kuota maksimal atau apa, mungkin sudah kebanyakan kerja jadi dia stuck gitu, saya nggak tahu, tapi itu sering sekali terjadi waktu saya menggunakan GPT 4.0. Sehingga saya harus masuk dari akun yang lain untuk melakukan pekerjaan gitu. Itu sangat-sangat mengganggu. Apalagi cukup sering itu terjadi. Nah, tetapi ternyata Gemini pun ini iya kan, ChatGPT itu mungkin limit ya. Jadi dia itu nyebelin banget karena saya merasa udah bayar kok mahal, masa di limit gitu. Kalau yang Pro harusnya kan enggak. Oh ya, tapi Gemini meskipun sangat menyenangkan juga juga ada kelemahan ini. Dan ini saya ingin tunjukkan ke teman-teman yang saya temukan dan sering membuat saya sebel di Gemini. Saya akan tunjukkan, saya coba ini bisa nggak ya? Saya akan mencoba stop sharing. Saya akan memperlihatkan bahwa saya akan mengcopy tulisan dari Microsoft Word. Saya stop share dulu ya teman-teman. Di sini saya akan buka Word-nya sebentar. Saya akan buka Word. Oke. Kemudian saya stop sharing. Kemudian ini banyak sekali apa yang saya buka ini soalnya jadinya ini Microsoft Word bisa dibuka nggak ya? Oh nggak bisa. Intinya saya saat ini sedang mengcopy tulisan dari Microsoft Word. Kemudian ini saya copy dari Microsoft Word. Kemudian ini ada kucing saya di belakang. Kemudian saya akan coba untuk mengcopy ini ke ChatGPT ya teman-teman. Ini saya copy ke ChatGPT. Share. Oke, sebentar. Mana dia? Ini ya. Saya akan copy ke ChatGPT. Nah, ini sudah kelihatan tulisannya. Saya ketik ya. Jadi tadi saya mengcopy ini tulisan yang please emphasize the roles relevant expertise itu adalah kopian dari Microsoft Word. Saya minta si ChatGPT untuk mentranslate, oke? Dan dia sudah
kok saya malah minta please translate in English. Kacau. Please translate ke bahasa Indonesia gitu ya. Salah. Oke. Nah, dia bisa melakukannya. Oke, sekarang saya ke Gemini. Jadi saya coba ya. Ketika saya mengcopy dari Word ke Gemini, ini malah muncul seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu nih. Oke, saya coba lagi ya. Saya masukkan di sini. Ctrl V. Nah, selalu muncul seperti ini. Kalau di laptop saya nggak tahu kalau teman-teman dulu, teman-teman juga begini atau tidak. Kalau kita kan sering ya kerja di file kayak Word. Ketika kita mau copy ke Gemini, malah munculnya jadi image, bukan tulisan. Jadi ini repot banget. Saya harus gimana? Jadinya ngetik ulang dong gitu ya. Masa seperti itu gitu. Padahal di ChatGPT bisa aja nih. Kekurangan Gemini suka hal sok gaul, iya sih. Iya itu benar, tetapi ketika dia itu ada plus minusnya ya mungkin. Kalau dia sok gaul, jadi dia juga memang gaya dia lebih muda gitu saya ngerasanya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari hal-hal yang yang lebih casual, lebih enak nih si Gemini. Kalau mau yang formal, ChatGPT memang masih formal. Nah, tapi ini kekurangan menurut saya, ya ampun mestinya nggak kayak gini gitu. Harusnya dia bisa saja mengcopy dari selain Google, dia kalau Google Doc bisa nih, kalau dari Gemini ini. Tetapi kan kita bekerja nggak mesti di Google Doc gitu. Nah ini yang menurut saya kelemahan besar dari Gemini. Oke, ada lagi nggak ya teman-teman? Mungkin itu ya yang menarik untuk didiskusikan di Gemini versus ChatGPT. Dua platform AI ini sebenarnya bisa sangat membantu kita dalam melakukan banyak pekerjaan, termasuk kalau kita misalnya punya kita ingin mereka memberikan masukan terhadap CV kita. Sebenarnya kita bisa sangat mudah melakukannya di ChatGPT maupun Gemini. Kalau kita sudah advance ataupun yang 4.0 itu sangat gampang karena kita tinggal upload CV kita dan kita bilang sama mereka tolong berikan masukan untuk perbaikan resume atau CV ini gitu. Itu gampang sekali dan nanti dia akan memberikan masukan yang memang bagus. Tetapi kalau misalnya kita belum advance ataupun belum 4.0 di ChatGPT, juga bisa kita copy aja. Nah, ini menjadi tantangan di Gemini karena ketika dia sulit untuk di copy dari Word, ini menjadi tantangan. Sementara di ChatGPT bisa. Tapi kalau kita copy-nya dari Google Doc itu nggak masalah. Nah, nanti kita copy aja semuanya. CV itu kan bisa kita copy kalau dia semua berbasis teks, kita masukin sini dan kita minta masukan gitu. Kemudian mungkin kita ingin menulis surat lamaran untuk magang contohnya. Kita bisa minta bantuan ke Gemini ataupun ChatGPT untuk membuatkan draft magang, surat magang gitu ya, surat apply untuk magang. Mereka bisa memberikan masukan gitu. Oke, prompt review CV yang bagus. Saya kemarin sempat masukin juga buat beberapa ini ya, review CV gitu ya. Jadi kalau saya untuk mereview CV, kita bisa bilang, nah kalau sudah punya yang advance, saya akan perlihatkan contohnya kalau yang advance ya. Karena kalau di advance itu kita bisa upload gitu, upload filesnya. Oke, bagikan layar. Kita ini ada di sini punya yang Gemini Advance.
Nah, di sini di advance kita bisa upload gitu ya. Misal ini contoh ya teman-teman, saya akan mengupload files salah satu CV, ini CV saya aja, oke ya. CV misalnya ya saya akan berikan CV saya yang masih jelek lah. Ini tahun 2018, 2000. Oke, saya berikan oh ini nih, ini CV tahun 2020 saya kasih ya. Nah, ini kalau misalnya kita RAG. RAG Documents itu apa ya? Penggunaan RAG Documents. Oh, PDF maksudnya. Iya, betul. Oke, ini kalau kita, kalau saya misalnya untuk minta bantuan Gemini, mohon apa ya? Tolong. Biasanya saya sih berikan aja, berikan ide atau masukan, berikan beberapa masukan untuk membuat agar CV saya, bahkan mereka tuh sangat bisa menjadi personal gitu. Jadi CV saya ini bahkan saya nulis pakai bahasa yang nggak formal pun dia bisa nih. Misalnya, halo Gemini, tolong dong berikan saya beberapa masukan untuk membuat agar CV saya ini lebih menjual, ya, menjual dan lebih kompetitif. Sebenarnya saya merasakan dulu dengan ChatGPT, saya mikir banget prompt. Tapi ketika pakai Gemini, itu nyantai aja ngomong dengan dia. Lebih kompetitif supaya bisa dipanggil interview kerja di salah satu NGO internasional. Impian saya. Ini it's okay kok teman-teman, dia berikan masukan. Oke. Coba ya. Udah. Disuruh cek internet connection. Kenapa ini? Load files. Oke. Saya upload lagi. Kenapa? Oke. Yang ini pakai CV satunya. Oke. Nah, ini teman-teman saya menggunakan CV lama saya di Gemini dan minta dia masukkan ya supaya ini lebih kompetitif gitu, supaya bisa dipanggil interview kerja gitu. Nah, dia kasih masukannya. Oke, ada beberapa hal yang disorotinya. Ini masukan-masukannya dan menurut saya sangat-sangat oke gitu. Kalau kita misal nggak mau bayar orang untuk nge-review CV, pakai saja ChatGPT atau Gemini. Ini contohnya di Gemini ya, dia kasih komen untuk ringkasan profilnya itu ditambahkan, karena saya belum ada tuh, saya lupa tadi harusnya saya liatin CV itu ya sebentar, tapi ini dia bilang kalau bisa ditambah ringkasan profil yang kuat di atas CV. Dia bilang panjang CV-nya kalau bisa idealnya tidak lebih dari 2 halaman, dan bagaimana caranya adalah fokus pada pengalaman pencapaian terbaru yang paling relevan dengan pengalaman yang Anda lamar. Ini saya setuju sekali. Kemudian urutan kronologis terbalik. Nah, pengalaman kerja harus dimulai dari posisi yang terbaru. Kemudian performatan yang jelas dong gitu, gunakan poin-poin atau bullet point gitu. Kontennya, nah ini dia memberikan masukan untuk melihat lowongan pekerjaan itu keywords-nya apa. Jadi masukkan juga keywords-nya itu ke dalam CV kita gitu. Ini
masukan yang persis sama dengan salah satu training atau pelatihan pembuatan CV yang saya ikuti dari LinkedIn. Ini persis apa yang disampaikan di sini gitu. Jadi ini masukan yang sangat bagus gitu. Nah, ini juga pencapaian yang dapat diukur katanya. Jadi harus fokus pada pencapaian, bukan mencantumkan tanggung jawab pekerjaan Anda. Seringkali kita kalau bikin CV masukin nih tanggung jawab kita atau job desk-nya. Padahal yang harusnya kita masukkan adalah pencapaian spesifik dan terukur. Keterampilan yang relevan saja yang dimasukin di situ disoroti gitu. Kemudian pengalaman kerelawanannya dan penghargaan dan pengakuannya juga dimasukin. Kemudian dia bilang tambahan nih, bisa surat pengantar yang disesuaikan referensi dan segala macam, contoh. Oke. Nah, ini adalah poin-poinnya ya yang dia masukkan. Tetapi kalau kita bahkan mau bertanya lagi tentang bagaimana sih cara membuat ringkasan profil gitu ya. Ini ringkasan. Saya biasanya begitu. Setelah dia memberikan jawaban, saya kejar kembali. Terima kasih. Ini kalau mau pakai terima kasih ya. Saya bilang kadang-kadang menarik sekali masukannya. Sekali masukan terutama untuk bagian ringkasan profil. Buatkan saya satu contoh ringkasan profil yang meyakinkan untuk posisi ini. Gitu ya. Saya mungkin misalnya contohnya nanti saya ingin menjadi program manager misalnya. Manager. Itu ya. Kita buatkan contoh. Nah, jadi dia kemudian kita kejar lagi prompt-nya itu kita mengejar dari jawaban dia. Jadi dia akan membuatkan, nah seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi yang saya pelajari dari ringkasan profil adalah dia itu biasanya biasanya sekitar maksimal ya 3 atau 4 kalimat saja. Nah ini benar nih, jadi dia 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat gitu. Jadi apa yang pengalamannya, keterampilannya, kemudian mau ngapain gitu. Nih ya, pengalaman nih. Disebutkan bidang-bidang khusus keahlian kita dan kemudian menampilkan semangatnya itu untuk apa gitu. Nah, itu contoh-contohnya dari bagaimana kita diberikan lagi contoh sama dia. Ini Gemini ini sering sekali memberikan masukan itu memang bagus gitu, banyak dia ngasih masukannya. Padahal kan kita hanya minta buatkan ringkasan profil ya. Oke, saya bilang tadi buatin aja 1 gitu. Tapi dia masih memberikan nih di bawah, ada lagi yang lebih spesifik gitu. Dikasih contoh lagi, masukan lagi. Jadi kenapa saya merasa senang sekali dengan Gemini, karena saya ngerasa ya kayak dia mencoba memang lebih baik gitu dari ChatGPT. Itu yang saya rasakan ketika mereka masuk ke persaingan ini memang lebih bagus gitu. Nah, ini dia memberikan ini ya, bahwa kalau misalnya kita mau mentarget satu wilayah geografis, maka kita juga ini gitu, kita mencoba memasukkan itu juga gitu ternyata. Oh, tentang wilayah geografis, karena kalau misalnya kita mau kerja spesifik di mana gitu. Itu contoh-contohnya. Menarik sekali ya teman-teman menggunakan ini ya. Oh, oke. Ada komen nih bahwa kalau misalnya menggunakan menggunakan
Ini contohnya di KUHP, kalau ditanya pasal terkait pemalsuan dijawab seperti ahli hukum. Iya, jadi mereka emang sangat ini ya, sangat ahli lah ya, mungkin karena banyak referensi itu sih, saya ngerasanya. Oke, teman-teman, lumayan banyak yang kita diskusikan tentang ChatGPT dan, Gemini. Teman-teman mungkin punya preferensi masing-masing, kalau saya sendiri memang sudah berpindah nih, dari dulu pengguna setia ChatGPT sekarang menjadi pengguna setia dari Gemini gitu, karena banyak kelebihan yang ditampilkan oleh Gemini. Oke, teman-teman mungkin segitu dulu aja sharing-sharing kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikut join, dari live stream, Mentormind ID pada hari ini. Thank you udah thank you ya udah join, ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Kapan-kapan kita mungkin bikin seru-seruan lagi tentang mencoba keahlian dari Gemini, ChatGPT, atau malah mungkin yang satunya lagi, Copilot Pro ya. Saya belum pernah nyoba, tapi kalau, ini kita lakukan mungkin lucu juga nih, tapi saya belum pernah pakai Copilot Pro. Ada saya dengar, teman yang pakai dan dia bilang bagus gitu. Wah, mungkin nanti bisa kita coba ya teman-teman. Menggunakannya untuk produktivitas, pengembangan diri, dan ya banyak hal yang bisa kita lakukan di ChatGPT dan Gemini. Thank you teman-teman, selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu lagi di live stream Mentormind ID berikutnya. Thank you, bye-bye.